Dengar sini bro, jujur aja, berapa banyak dari kita yang secara nggak sadar mikir kalau jadi cowok baik itu artinya harus selalu berkorban, ngasih segalanya, bahkan sampai diri sendiri habis. Lo pikir itu heroik? Lo pikir itu romantis? Coba deh, tarik napas dalam-dalam, terus coba lihat lagi realitanya. Seringkali, apa yang lo anggap sebagai pengorbanan mulia justru jadi jalan tol menuju kehancuran harga diri dan hilangnya respect dari orang yang paling lo inginkan. Ilusi kesatria putih dan harga diri yang terkikis. Banyak dari kita terprogram untuk percaya bahwa menjadi kesatria putih yang selalu menyelamatkan atau menolong itu adalah tiket emas menuju hati wanita. Lo rela begadang, rela buang waktu, buang duit, bahkan mengabaikan kebutuhan pribadi demi dia. Awalnya mungkin terasa mulia, seolah lo sedang membangun fondasi cinta yang kokoh. Tapi tanpa sadar, setiap pengorbanan yang lo lakukan tanpa pertimbangan matang, setiap kali lo menunda kebahagiaan lo demi dia, perlahan tapi pasti, lo sedang mengikis nilai diri lo sendiri di matanya. Dia mulai terbiasa dengan lo yang selalu ada, selalu memberi, sampai akhirnya semua itu dianggap sebagai kewajiban, bukan lagi hadiah atau bentuk cinta yang tulus. Ironisnya, ketika lo terlalu mudah dikorbankan, dia justru mulai melihat lo sebagai seseorang yang kurang punya batasan, yang gampang diatur, dan itu bro adalah resep instan untuk kehilangan daya tarik di mata dia. 2. Paradoks daya tarik. Kenapa terlalu baik justru mematikan gairah? Ini adalah salah satu paradoks paling brutal dalam dinamika hubungan manusia. Lo mungkin berpikir kalau semakin lo berkorban dan berusaha keras, semakin dia akan menghargai dan mencintai lo. Tapi kenyataannya seringkali justru kebalikannya. Ketika lo selalu ada, selalu menuruti, dan terlalu sering mengorbankan diri, lo secara tidak langsung menghilangkan elemen tantangan dan misteri yang esensial dalam sebuah hubungan. Manusia, terutama wanita, secara psikologis seringkali tertarik pada seseorang yang punya integritas diri, yang punya tujuan dan batasan jelas. Kalau lo selalu siap sedia untuk dia, tanpa menyisakan ruang untuk diri lo sendiri, lo menghilangkan sense of chase dan sense of value yang bikin dia penasaran dan terus ingin mendekat. Lo berubah dari sosok yang menarik dan menantang, menjadi seperti furniture yang selalu ada. Nyaman tapi kurang memicu gairah atau rasa ingin tahu. Ketika kebaikan berbalik menjadi racun diri. Sadar nggak sih bro, kalau terus-menerus memprioritaskan orang lain di atas diri sendiri, itu lama-lama bisa bikin lo busuk dari dalam. Awalnya mungkin lo merasa heroik, tapi ujungnya pengorbanan tanpa batas itu justru menumpuk rasa frustrasi dan kebencian yang terpendam. Lo mulai merasa nggak dihargai, padahal lo sendiri yang nggak pernah menetapkan batasan. Perasaan, kok gue terus yang ngalah, itu bakal terus menggerogoti, membuat lo jadi sosok yang pahit. Meskipun di luar, lo tetap berusaha tampil sebagai pria yang super pengertian. Ini bukan cuma tentang kehilangan respect dari orang lain, tapi juga tentang menghancurkan kedamaian batin lo sendiri, sampai akhirnya lo nggak kenal lagi sama diri lo yang asli, karena terlalu banyak berperan jadi apa yang orang lain inginkan. Menciptakan standar. Lo mengajarkan orang lain cara memperlakukan lo. Coba pikirin bro, setiap kali lo membiarkan batasan pribadi lo dilanggar, setiap kali lo membiarkan diri lo dimanfaatkan, lo itu sedang mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke lingkungan sekitar. Lo sedang mengajarkan mereka bahwa ini loh standar gue siap diinjak-injak. Ini bukan cuma berlaku untuk hubungan romantis, tapi juga pertemanan dan profesional. Orang lain akan memperlakukan lo sesuai dengan batas yang lo sendiri tetapkan, atau ketiadaan batas itu. Kalau lo nggak menghargai waktu lo, energi lo, dan perasaan lo sendiri, gimana caranya lo bisa berharap orang lain melakukannya? Mereka nggak akan membaca pikiran lo, mereka akan merespons perilaku lo. Dan seringkali, apa yang lo anggap sebagai fleksibilitas atau kebaikan, justru ditangkap sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi. Intinya bro, menjadi pria sejati itu bukan soal seberapa banyak lo bisa berkorban, atau seberapa baik lo di mata orang lain.
Ini tentang punya integritas, punya batasan yang jelas, dan punya harga diri yang kokoh. Kekuatan itu datang dari kemampuan lo untuk mengatakan tidak ketika memang harus, dan tahu kapan saatnya memprioritaskan diri sendiri tanpa rasa bersalah. Mencintai orang lain itu penting, tapi mencintai diri sendiri dengan sehat itu jauh lebih fundamental. Karena dari sanalah, respek yang tulus akan tumbuh, baik dari diri lo sendiri maupun dari orang-orang di sekitar lo. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya bro.